Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang polarimeter. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ina Sofiatus Khotijah, nomor induk mahasiswa 186445. Selanjutnya yaitu Izzatul Islamiyah, nomor induk mahasiswa 186452. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Fauzan Nur Aflah, nomor induk mahasiswa 186458. Dan yang terakhir yaitu Hanan Badri, nomor induk mahasiswa 186474. Polarimeter merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya rotasi bidang polarisasi larutan zat optik aktif. Polarimeter atau ellipsometer itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur polarisasi berkas cahaya setelah interaksi dengan sampel. Polarimeter digunakan ketika berkas cahaya ditransmisikan melalui sampel, sedangkan ellipsometer biasanya digunakan ketika berkas cahaya dipantulkan oleh sampel. Keduanya, polarimeter maupun ellipsometer, itu menggunakan polarizer dan retarder. Polarimeter merupakan instrumen optik yang digunakan untuk menentukan sifat polarisasi berkas cahaya dan sampel. Polarimeter, pengukur cahaya, menentukan keadaan polarisasi berkas cahaya yang memberikan karakteristik polarisasinya. Polarimeter, pengukur sampel, digunakan dalam interaksi materi cahaya di mana sinar datang dapat ditransmisikan, dipantulkan, difraksi, atau dihamburkan oleh sampel. Polarimeter digunakan untuk menentukan hubungan antara keadaan polarisasi sinar datang dan sinar keluar. Polarimeter terdiri dari generator polarisasi yang terdiri dari semua elemen yang diperlukan untuk menghasilkan berkas dengan status polarisasi yang diketahui, dan penganalisis polarisasi untuk melakukan komponen polarisasi tertentu dalam berkas cahaya keluaran. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip kerja pada polarimeter. Sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu natrium, akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi atau polizer, kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan, dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi keduanya atau analyzer. Sudut putar jenis bergantung pada konsentrasi dan jenis larutannya. Semakin pekat konsentrasi larutan, maka semakin besar nilai sudut putar bidang polarisasinya. Konfigurasi polarimeter umum ditunjukkan pada gambar 14A. Cahaya dari sumber melewati polarizer linier yang orientasi alfa 1 dapat disesuaikan. Cahaya terpolarisasi linier yang dihasilkan berinteraksi dengan sampel dan dianalisis oleh polarisasi linier kedua yang orientasinya alfa 2 juga dapat disesuaikan. Polarimeter ini cukup hanya jika efek polarisasi linier dominan. Setiap kali efek polarisasi melingkar hadir dalam sampel, sifat elips dari cahaya keluaran harus dipertimbangkan dan polarimeter yang lebih lengkap diperlukan seperti yang ditunjukkan pada gambar 14B. Selanjutnya yaitu cara penggunaan pada polarimeter. Untuk memulainya yaitu pastikan terlebih dahulu tombol power pada posisi on dan biarkan selama 5-10 menit agar lampu natriumnya siap digunakan. Selalu mulai dengan menentukan keadaan 0 atau 0 point dengan mengisi tabung sampel dengan pelarut. Keadaan 0 ini perlu untuk mengoreksi pembacaan atau pengamatan rotasi optik. Tabung sampel harus dibersihkan sebelum digunakan agar larutan yang diisikan tidak terkontaminasi zat lain. Pembacaan atau pengamatan bergantung pada tabung sampel yang berisi larutan atau pelarut dengan penuh. Perhatikan saat menutup tabung sampel harus dilakukan hati-hati agar di dalam tabung tidak terdapat gelembung udara. Bila sebelum tabung diisi larutan didapat keadaan terang, maka telah
Setelah tabung diisi larutan, putarlah analisator sampai didapat keadaan terang kembali. Sebaliknya, bila awalnya keadaan gelap, harus kembali ke keadaan gelap juga. Catat besarnya rotasi optik yang dapat terbaca pada skala. Tetapi jangan hanya besar rotasi optiknya, arah rotasinya juga harus dicatat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan pembacaan berkali-kali sampai diperoleh nilai yang dapat dirata-ratakan. Selanjutnya penurunan matematis. Nah kan polarimeter ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu zat yang bersifat optis aktif yang terdapat dalam larutan. Jadi polarimeter ini merupakan alat yang didesain khusus untuk mempolarisasi cahaya oleh suatu senyawa optis aktif. Sehingga untuk penggunaan matematisnya yakni sebagai berikut. Untuk penggunaan matematisnya dimulai dari gelombang cahaya yang terpolarisasi linear melewati larutan yang bersifat optis aktif. Arah getaran cahaya tersebut berputar sejauh sudut theta terhadap arah getaran gelombang cahaya sebelum melewati larutan yang bersifat optis aktif. Fenomena ini biasa disebut dengan rotasi optik. Sudut rotasi optik bergantung pada panjang bahan atau L dalam satuan desimeter dan juga bergantung pada konsentrasi bahan dengan simbol C dan dalam satuan gram per mililiter. Untuk rumusnya sendiri yakni bisa dilihat dalam slide tersebut. Sudut theta sama dengan alfa dibagi dengan konsentrasi bahan dikali dengan panjang bahan atau C dikali L. Untuk alfanya sendiri adalah nilai rotasi optik spesifik. Nilai rotasi optik spesifik menunjukkan kemampuan bahan untuk memutar bidang getar cahaya terpolarisasi setiap konsentrasi larutan 1 gram per mililiter dan panjang larutan 1 desimeter. Sebenarnya untuk rotasi optik spesifik juga tidak hanya bergantung pada panjang bahan dan konsentrasi larutan saja, tetapi juga bergantung pada temperatur atau T dan panjang gelombang atau lambda. Sehingga rotasi spesifik juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sudut theta sama dengan alfa T lambda L dikali C. Untuk L-nya panjang lintasan dan L-nya konsentrasi zat aktif. Untuk alfa T lambdanya yakni sudut putar jenis larutan optik aktif untuk sinar lambda biasanya natrium pada temperatur T. Selanjutnya dalam tab intensitas. Intensitas cahaya terpolarisasi yang keluar dari analisator akan mengikuti persamaan sebelumnya. Bila sebelum melewati analisator, cahaya ini melewati larutan yang bersifat optis aktif, maka arah polarisasi cahaya berputar sejauh sudut theta. Sehingga jika pada awalnya sumbu polarisasi polarisator dan sumbu polarisasi analisator sudah membentuk sudut sebesar psi, maka setelah melewati larutan yang bersifat optis aktif, arah cahaya terpolarisasi menjadi bertambah sebesar theta. Sehingga intensitas cahaya yang keluar dari analisator mengikuti persamaan I2 sama dengan I0 cos kuadrat dari psi plus theta. Dengan I2-nya yakni intensitas cahaya yang diteruskan analisator setelah berkas cahaya melewati larutan bersifat optis aktif. Dan untuk tetanya sudut rotasi optik. Besar sudut theta atau sudut rotasi optik juga dapat ditentukan dengan grafik hubungan intensitas cahaya yang tidak melewati larutan bersifat optis aktif. Yakni dapat dilihat dalam grafik di slide. Dapat didapatkan persamaan sudut rotasi optik yakni sin theta sama dengan A kecil per A besar juga sama dengan B kecil per B besar. Untuk A kecil A besar dan B kecil B besar dapat dilihat dalam grafik seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi polarimeter. Aplikasi khas polarimeter termasuk kalibrasi elemen polarisasi untuk sistem optik, tetapi juga banyak digunakan untuk menganalisis zat aktif optik.
ada sejumlah besar zat organik dan anorganik yang secara optik aktif dalam keadaan kristal, cair, atau terlarut. Menjadi aktif secara optik berarti bahwa zat-zat ini mampu memutar arah osilasi cahaya terpolarisasi di sekitar sudut yang ditentukan. Zat optik yang terkenal adalah gula. Jika dilarutkan dalam cairan yang tidak aktif secara optik seperti air, derajat sudut rotasi bergantung pada konsentrasi larutan. Sudut rotasi ini dapat ditentukan oleh polarimeter dengan presisi setinggi mungkin. Analisis larutan gula aktif dan setiap larutan aktif adalah aplikasi paling penting dari polarimeter dalam pengendalian kualitas, penentuan konsentrasi, dan pengendalian kemurnian dalam industri makanan, kimia, dan juga farmasi. Selain itu, polarimeter digunakan sebagai pengujian kualitas minyak kemiri. Pengujian terhadap minyak kemiri dapat dilakukan untuk mengetahui kualitas minyak yang diproduksi, yaitu dengan menentukan sudut putaran optik dan konsentrasi dari minyak kemiri menggunakan polarimeter. Selanjutnya, digunakan sebagai pengukuran kadar konsentrasi gula. Dan yang terakhir, digunakan untuk pengujian karbohidrat berdasarkan rotasi optis. Sekian dan terima kasih. Jadi itu tadi yang bisa kami sampaikan tentang polarimeter. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.